Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Memastikan bus yang singgah di Terminal Patih Rumbi Sampit dalam kondisi baik, petugas gabungan di Kabupaten Kota Waringin Timur lakukan pemeriksaan kelaikan bus. Hal ini sebagai upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan saat bus beroperasi. Sebanyak 500 orang pemudik asal Kabupaten Kota Waringin Timur, Senin 24 Maret diberangkatkan dari Pelabuhan Sampit. Para pemudik diberangkatkan menggunakan kapal motor Loser milik PT Pelni dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Menyambut lonjakan penumpang di Terminal Patih Rumbi Sampit pada momen libur Lebaran Idul Fitri, dilakukan pemeriksaan kelaikan terhadap seluruh armada bus. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Waringin Timur bersama Satuan Lalu Lintas setempat. Kegiatan pengecekan kelaikan bus meliputi pemeriksaan kondisi teknis bus seperti sistem pengereman, ban, penerangan hingga kelengkapan surat kendaraan. Hal itu untuk memastikan bahwa bus yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan tidak ada bus yang beroperasi dalam kondisi buruk. Pengecekan kelaikan bus antar kota antar provinsi ini sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada para penumpang sebagai upaya dalam mendukung kelancaran arus mudik dan balik pada momen libur Lebaran Idul Fitri. Untuk kegiatan ramcek ini kita jadwalkan bersama-sama dengan teman-teman dari Satuan Lalu Lintas Polres Kotim. Nanti sesuai dengan kebutuhan kegiatan ramcek ini tidak hanya hari ini saja, nanti kita sesuai dengan kebutuhan. Jadi bus-bus nanti yang masuk di Terminal Patih Rumbi kita pastikan insya Allah nanti semua kita akan cek, meskipun itu dicek di Palangkaraya atau di Pangkalambun, untuk memastikan bahwa penumpang yang naik dan turun di Terminal Patih Rumbi dengan menggunakan bis yang mengangkutnya itu kita pastikan kita akan lakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Kita bersinergi dengan Dinas Perhubungan, kita sama-sama komitmen dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri ini, dipastikan untuk armada yang digunakan untuk mudik betul-betul armada yang berkeselamatan. Untuk itu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, kita akan melaksanakan pengecekan secara berkala, secara rutin, sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu. Dengan dipastikannya bus yang beroperasi layak jalan, diharap memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi warga saat bepergian menggunakan bus. Bahkan penumpang berharap pemeriksaan kelaikan bus bisa dilakukan secara rutin. Jangan lebaran ini posisi dalam mudik aja, kalau bisa kan tiap lah dalam 1 minggu berapa kan. Lebih sering Bang ya? Iya, lebih sering paling mantap gitu. Bang, kalau Abang sebagai penumpang sendiri Bang merasa lebih aman gak Bang dengan adanya pemeriksaan gini? Iya, lebih aman kan, kita dari nggak was-was kan. Jadi kan keluarga yang di rumah tenang kan, kita ada cerita lah kan, oh ini kalau kita mudik dari misalnya dari Kalteng ke Kalsel kan aman lah, ada pengecekan. Bang, ini kalau Abang sendiri ini dari mana mau kemana Bang rencananya Bang? Di Banjarmasin Bang. Dari ini Dari Sampit tujuan ke Banjarmasin, kerja di Sampit. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi para supir dan kernet bus. Hal tersebut untuk memastikan para supir bekerja dalam kondisi kesehatan prima. Mashud Badarudin, Hayat TV. Raut penuh kebahagiaan terpancar dari wajah para pemudik saat melakukan embarkasi dari terminal penumpang menuju kapal di Pelabuhan Sampit. Sebab mudik lebaran kali ini dilakukan secara gratis tanpa harus mengeluarkan biaya untuk membeli tiket kapal. Pada momen mudik lebaran tahun 2025 ini, PT Pelni bersama BUMN menyelenggarakan program mudik gratis. Total pemudik yang menerima program tersebut berjumlah 500 orang. Para pemudik diberangkatkan dari Pelabuhan Sampit menggunakan KM Loser milik PT Pelni
dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah. Para pemudik mengaku sangat senang karena program mudik gratis dirasa sangat membantu. Salah satunya adalah Kiki Hidayat yang saat itu menerima program mudik gratis bersama 4 orang keluarganya. Waktu nyari tiket mudik gratisnya itu sempat rebutan juga Kak, Pak, atau gimana Pak? Ya disebut berebut sih enggak, cuman harus ikut antrian lah. Oh gitu. Ini gimana Pak perasaannya akhirnya bisa dapat biaya mudik gratis tahun ini Pak? Senang agak berkurang biayanya. Kalau harga regulernya berapa Pak biasanya Pak untuk tiket kapal? Kalau ikut agen ya bisa sampai 3,5. Ini Bapak pulang rombongan kah atau sendiri Pak? Satu keluarga Mas. Berapa orang tuh Pak? 5 orang. 5 orang. Cukup banyak berarti Pak yang menghemat biaya untuk mudik tahun ini Pak ya? 5 orang 1 bayi. Berarti 4 orang yang masuk kategori dewasa, 1 bayi masih. Kalau tujuan kemana Pak? Tujuan Semarang, kalau kampung asalnya Indramayu. Dilaksanakannya program mudik gratis di Pelabuhan Sampit karena di pelabuhan ini merupakan salah satu arus transportasi laut yang tergolong padat. Selain 500 pemudik gratis, KM Loser juga mengangkut 900 lebih penumpang lainnya. Mobilisasi selama musim Lebaran itu wilayah tengah itu meliputi Kalimantan dan Sulawesi, itu porsinya terbesar 43%, dan salah satunya adalah Sampit ini daerah yang embarkasi terpadat. Oleh karena itu kami tahun ini memberikan program mudik gratis 500 pax dari Pelni, dan besok tanggal 28 ada dari Kemenhub. Itu anggarannya kami juga yang mengelola, ada 300 pax gitu. Kalau hari ini ada berapa? 500. Dari 1.400 yang naik di atas kapal hari ini, 500 diantaranya mudik gratis. Sejak dimulainya masa angkutan mudik Lebaran, sudah ada 3.400 lebih penumpang diberangkatkan dari Pelabuhan Sampit tujuan Surabaya dan Semarang. Para pemudik diberangkatkan menggunakan 4 kapal milik PT Pelni dan PT Dharma Lautan Utama. Masud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.